Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang baru. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak setiap kita untuk melihat dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Ayat yang tidak panjang, namun memiliki makna yang sangat dalam bagi kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Saya akan bacakan bagi setiap kita 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada dua hal yang baik untuk kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, Allah mengasihi kita. Yes, kita semua tahu Allah mengasihi kita. Namun saya ingin menekankan satu hal bahwa Allah mengasihi kita itu bukan sebagai respon Allah terhadap apa yang kita lakukan. Sekali lagi, Allah mengasihi kita bukan sebagai respon dari apa yang kita lakukan. Atau dalam bahasa yang sederhana, Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu bagi Dia. Allah mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal Dia, sebelum kita menerima Dia, sebelum kita memberikan hidup kita baginya. Firman Tuhan berkata, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Jadi Allah sejak awal memang memilih untuk mengasihi kita. Kita yang adalah ciptaannya, yang serupa dan segambar dengan Dia. Kita yang diberikan tugas supaya dalam keserupaan dengan Allah kita dapat menjadi pengelola yang baik atas semua ciptaan yang lain di bumi. Allah mengasihi kita sejak semula. Jadi kalau hari ini mungkin kita merasa sepertinya Allah kurang mengasihi kita. Nah, itu intimidasi dari si jahat. Allah mengasihi kita. Bahkan di tengah keadaan yang kita berpikir Allah tidak mengasihi kita, Allah meninggalkan kita. Percayalah bahwa kasih Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari sungguh hal itu, kita bisa melihat yang kedua, yang baik untuk kita renungkan adalah kasih Allah kepada kita yang tanpa syarat itu adalah alasan bagi kita untuk kita bisa mengasihi yang lainnya. Karena Allah telah mengasihi kita, makanya kita memiliki satu alasan untuk kita bisa mengasihi yang lain. Mengasihi orang lain itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Jangan berpikir gampang. Mungkin kita bisa bicara dari mulut kita mengasihi, tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu, sulit sekali rasanya untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu sebuah kenyataan yang harus kita hadapi setiap hari. Namun saya mau kasih tahu buat kita semua, keluargaku dimanapun berada. Allah memberikan kepada kita kasih-Nya yang sempurna supaya ketika kita sulit untuk mengasihi yang lain, kita bisa melihat kembali apa yang sudah Allah berikan bagi kita. Saudara, seringkali yang membuat kita sulit untuk mengasihi orang lain karena kita tidak melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita sekalipun kita memiliki banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan, Allah tetap mengasihi kita. Ketika kita melihat orang lain yang sepertinya selalu nyebelin, selalu sepertinya cari gara-gara dengan kita gitu ya. Sulit untuk kita bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi, itu gak mudah. Tapi coba renungkan lagi. Bukankah kita juga melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Kita ini banyak kelemahan, sering bikin Tuhan marah, sering bikin Tuhan kecewa. Tapi Tuhan tetap tuh memberikan hari yang baru bagi kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita. Ya, saya memahami, dan saya juga mengalami tidak mudah bagi kita untuk melakukan apa yang baru saja saya lakukan. Bahkan saya pun bergumul untuk melakukan hal itu. Namun kita bersyukur karena ada Allah Roh Kudus yang selalu menjadi kekuatan dan mengingatkan kita. Kadangkala kita diperhadapkan dengan situasi orang tiba-tiba marah, tiba-tiba sepertinya menjauh tanpa kita ketahui apa yang terjadi. Kita juga tidak diberitahu oleh mereka apa yang menjadi kesalahan kita. Kita disalah mengerti oleh orang lain. Itu hal yang selalu akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tinggal menunggu waktu saja. Tapi saya mau kasih tahu kita, justru dengan dinamika yang seperti itu sebenarnya Allah sedang mengajari kita untuk kita bisa memahami kasih-Nya bagi kita. Kita seringkali salah paham dengan rencana Allah bagi kita. Kita seringkali salah mengerti apa yang sedang Allah lakukan, tapi Allah tetap mengasihi kita. So,
Hari ini saya mau setiap kita, termasuk saya, mari kita belajar untuk mengasihi karena kita sudah memiliki alasan kenapa kita harus mengasihi, yaitu karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau kita sangkutkan dengan tema kita bulan ini dalam morning blessing, kita bicara tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab kita. Allah berdaulat untuk mengasihi kita, dan tanggung jawab kita adalah untuk kita bisa membagikan kasih Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini, hamba bersyukur waktu yang baik boleh menyampaikan firman Tuhan, menguatkan semua keluargaku dimanapun berada. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kebenaran-Mu yang kami dengarkan hari ini dapat memberkati kami, meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Ingatkan kami Tuhan selalu bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa kami juga punya banyak kelemahan, namun Engkau tidak pernah lelah. Engkau selalu memberikan kasih bagi kami. Bahkan di dalam pendisiplinan, kami tahu pendisiplinan adalah bagian dari kasih, supaya kami kembali kepada Engkau. Tuhan, terima kasih, berkati setiap keluargaku dimanapun berada hari ini, biar kami boleh menikmati Engkau, menikmati perjalanan hidup kami hari ini bersama dengan Engkau. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.